Podcast of You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara POV, Podcast of You. Acara yang akan membahas seputar kehidupan kampus dan juga jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palembang. Saya, Nurul Azahra Safitri, selaku pembawa acara pada episode 9 hari ini. Bersama saya, perwakilan dari mahasiswa jurusan farmasi sekaligus gubernur mahasiswanya, yaitu Kak Muhammad Rafi Abid Zafran, yang akan membagikan pengalaman dan juga cerita menarik tentang kehidupan kampus, terutama di jurusan farmasi. Halo Kak Abid ya panggilannya, atau Iya, Kak Raffi? Raffi. Oh, Kak Raffi. Iya, Kak. Oke, gimana nih Kak kabar akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Iya. Jadi kesibukan Kak hari-hari ini apa sih Kak, sekaligus dari kita kan ngampus setiap hari gitu, sekaligus dari Kakak sebagai Gupma, kesibukannya apa sih Kak? Kalau kesibukan saya pribadi sih, saya mungkin ada ikut beberapa UKM ya, Kak ya. Yaitu UKM e-sport, Kak. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan Kakak sudah jadi jurusan mahasiswa farmasi gitu kan Kak, dan juga sebagai Gupmanya pasti banyak banget kesibukannya. Itu pasti teman-teman Ganas Swasta sekaligus ini pada bingung nih Kak, jurusan farmasi itu apa sih Kak? Bisa dijelasin sama teman-teman Ganas Swasta? Oke, jadi jurusan farmasi itu sebenarnya jurusan yang lebih ke peracik obat, kayak obat-obatan gitu. Kami itu mulai dari bahan alamnya, dari kimia, dan juga efek farmakologinya. Kami mempelajari semua itu. Dan juga jurusan farmasi itu tidak hanya ke obat-obatan aja nih Kak. Kami juga belajar bagaimana cara bersikap yang sangat sopan dan sangat baik gitu Kak. Oh, berarti di jurusan farmasi itu juga ada mata kuliah kayak etika profesi gitu ya Iya, Kak ya? ada Kak. Oke, berarti kalau misalkan di jurusan farmasi itu bukan hanya untuk meracik obat, tetapi juga untuk ada etika profesinya sendiri ya Kak? Iya. Kakak kan sebagai mahasiswa farmasi nih, sekaligus dari Gupmanya. Mungkin pasti kakak lebih tahu nih apa itu jurusan farmasi. Boleh ceritakan kepada teman-teman Ganas Swasta tentang jurusan farmasi Kak? Jadi untuk jurusan farmasi itu ya yang menarik menurut saya itu lebih ke praktikumnya sih Kak. Nah kami tuh di situ ada praktikum farmakologi Kak, yang dimana di praktikum farmakologi itu kami tuh menguji efek obatnya. Jadi kami tuh menguji efeknya itu ke berbagai hewan uji Kak, seperti tikus, mencit, dan juga kelinci gitu Kak. Nah di situ kami tuh akan memberikan menyuntik hewan ujinya, dan juga kami itu akan mengawatinya Kak, bagaimana efeknya terhadap obat tersebut. Oh, oke. Berarti kalau misalkan praktek di farmasi ini langsung kita anuin ke pasien. Kalau pasien itu kan kalau ke manusia itu kita ganti pakai hewan nih Kak. Iya. Nah kalau itu sendiri tuh dari alat-alat laboratoriumnya itu kita yang menyediakan sendiri kayak untuk hewannya, atau udah disediakan dari laboratorium sendiri Kak? Kalau hewan tuh kami menyediakan sendiri Kak. Sendiri. Jadi kami mencari hewannya tersebut, beli atau gimana Kak. Oh, oke. Nah, jadi kalau misalkan di jurusan farmasi itu gimana sih Kak jadwal dari perkuliahannya sendiri? Apakah santai atau padat atau gimana? Boleh diceritain sama teman-teman Ganas Swasta. Kalau misalkan untuk jadwal perkuliahannya Kak ya, Iya. kami di farmasi itu memang cukup padat Kak. Karena kami itu ada teori dan juga praktikum. Yang dimana sebelum praktikum itu kami ada teori selama 50 menit, lalu dilanjutkan oleh praktikum itu Kak. Oh, jadi untuk jadwal dari farmasi sekaligus itu tuh memang cukup padat ya Kak ya? Iya. Nah, itu jadwalnya tuh emang sesuai jadwal misalkan dari Senin sampai Jumat, atau ada beberapa hal yang emang nggak sesuai dengan jadwal Kak? Kadang kami itu ada yang dari Senin sampai Jumat, dan juga ada yang sampai Sabtu gitu Kak kuliahnya. Oke, jadi untuk di jurusan farmasi, untuk mahasiswa-mahasiswa nanti kalau misalkan masuk jurusan farmasi untuk harus siap-siap, apakah dipersiapkan Kak? Mungkin mental, fisik atau gimana tuh Kak? Ya mungkin lebih siapin mental dan fisik gitu Kak, biar sakit gitu Kak. Jadi tidak ada mengganti praktikum atau apapun gitu. Oke. Kalau untuk sendiri di praktikum itu untuk kehadirannya itu apakah boleh izin atau gimana Kak? Kan mahasiswa kan mungkin ada yang terkendala dengan sakit atau gimana? Kalau misalkan praktikum itu kami tuh harus 100% nih Kak ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa ada yang sakit atau berhalangan hadir, jadi mahasiswa tuh harus menggantinya, harus melapor ke dosen yang mengujinya. Oke. Kalau misalkan itu nggak 100%, apakah nanti ikut
ngeganti atau emang langsung di-cut nggak boleh ikut laboratorium selanjutnya atau nggak boleh ikut UTS atau UAS gitu Kak? Lebih ke mengganti ya Kak ya, Lebih kalau mengganti ya? misalkan tidak ikut praktikum sekali gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita nggak 100% itu kita ada konsekuensinya untuk ngulang dulu ya kayak gitu. Nah, oke. Gimana nih Kak kalau untuk teman-teman Ganas Pasta itu hal yang menarik dari jurusan farmasi? Misalkan atau ada UKM yang harus diikutin sama farmasi atau gimana Kak? Kalau yang menarik dari jurusan farmasi itu menurut saya tuh lebih ya ke lebih praktikum tadi sih Kak yang menarik bagi saya. Lebih asik gitu Kak ya karena Iya, lebih ke hewan dan juga ada pasiennya. Jadi kita tahu iya, kalau dosisnya itu mungkin nggak sesuai dengan pasien tersebut gitu hal iya. menariknya. Nah, kalau misalkan nih Kak di farmasi sistem praktikum atau magangnya itu semester berapa dan di mana terus biasanya itu dilakuin gimana sih? Kalau misalkan praktikum itu kami itu dari semester pertama Kak. Semester pertama. Semester pertama sampai semester 5. Oke. Nah, untuk semester pertama itu kami itu masih belajar dasar-dasarnya seperti kimia, terus juga ada farmasetika. Nah, terus juga untuk sistem magangnya itu kami itu hanya ada di semester 6. Nah, kami tuh di semester 6 itu tuh ada yang magang di LAVI gitu Kak, di Bandung. Dan juga ada yang di puskesmas ataupun di rumah sakit gitu. Oke, itu biasanya dilakukan harus ke Bandung banget atau cuman bisa di Sumatera Selatan atau di Palembang atau bisa di mana aja tuh Kak? Pembagian dari sistem magangnya. Kalau yang di Bandung itu memang semua mahasiswa ada yang situ Kak. Jadi habis di Bandung baru ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu. Itu waktu magangnya itu selama berapa minggu atau berapa bulan Kak? Kalau misalkan untuk magangnya itu yang di LAVI itu kurang lebih sebulan Kak. Kurang lebih sebulan. Iya. Lalu abis dari LAVI itu langsung ke Sumatera Selatan ke Palembang untuk di puskesmas sama rumah sakit gitu Iya, Kak melanjutnya. iya. Itu kira-kira berapa lama Kak kalau untuk yang di Sumatera Selatan? Kalau itu Oke, oke. Jadi kalau misalkan nih Kak, untuk prospek kerja dari jurusan farmasi, Kakak kan sebagai gubernur mahasiswa pasti udah ada yang lebih dan ada berpikiran gitu Kak, gimana untuk prospek kerjanya? kalau untuk prospek kerja farmasi ini sebenarnya luas ya. Kami tuh bisa ke rumah sakit, terus juga ada yang bisa ke apotik, terus ke puskesmas, terus ke balai POM juga bisa. Terus juga kami juga bisa ke balai-balai besar farmasi lainnya. Oke, jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa untuk masuk jurusan farmasi jangan takut, bukan hanya kita di rumah sakit ya Kak ya ataupun di apotik, tapi kita juga bisa ke apa tadi Kak BPOM gitu ya. Nah, itu kalau misalkan saya tuh mungkin untuk melihat apa nih Kak untuk kalau misalkan teman-teman Ganas Pasta masih bingung kalau misalkan untuk kerja di BPOM itu gimana Kak? Jadi kalau misalkan di balai POM itu kalian tuh lebih ke ya mengurusin yang obat-obatan gitu Kak. Oke, masih sama gitu kayak masih satu jalur gitu ya Kak ya. Oke, untuk tantangan apa sih Kak yang dihadapi sebagai mahasiswa farmasi sekaligus gubernur mahasiswa? Apakah nanti dari pas menjabat jadi gubernur tuh ada tekanan atau gimana masih sehat-sehat aja selama menjabat gitu tantangan terbesarnya? Jadi alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan saya sebagai mahasiswa dan gubernur mahasiswa jurusan farmasi itu lebih ke manajemen waktunya Kak yang memang harus diperhatikan. Karena saya tuh harus membagi waktu saya di mana saatnya kuliah dan juga saatnya saya berorganisasi gitu Kak. Oke, Kakak tadi sudah ngaduin tantangan kalau misalkan sebagai mahasiswa jurusan farmasi juga gubernur mahasiswa, gimana kasih tahu teman-teman Ganas Pasta untuk tips trik ngebagi waktu nih Kak? Kalau dari saya pribadi sih, saya tuh lebih mengutamakan kuliah dulu. Setelah kuliah baru kami tuh berorganisasi gitu. Oke, itu apakah Kakak tulis list gitu atau cuman ketik di HP atau cuman diingetan doang gitu Kak? Kalau itu menyesuaikan sih. Kami tuh kadang kalau misalkan ada waktu luang, kami adalah ngurusin organisasi sebentar. Cuma setelah itu langsung lanjut kuliah lagi gitu. Oke, itu berarti untuk dari pembagian waktu itu fleksibel ya Kak ya, nggak tentu gitu mau gimana. Dan kalau misalkan udah pembagian waktu kayak gitu, apakah udah sesuai dengan yang disesuaikan atau nggak sesuai gitu Kak? Kadang nggak sesuai, cuma ya memang harus menyesuaikan gitulah. Oke, siap. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya untuk teman Ganas Pasta. Apa sih Kak proker atau rencana unggulan dari himpunan mahasiswa jurusan farmasi sendiri? Jadi kami tuh sebenarnya ada rencana kedepannya tuh bakal membuka program kerja kami yaitu pelatihan desain grafis yang dimana itu skala nasional Kak. Oke, itu online, offline atau gimana Kak kegiatannya? Itu online Kak. Online.
itu prokernya itu terbuka untuk umum atau cuma untuk mahasiswa farmasi aja? Dan narasumbernya tuh Kak, biasanya ngundang dari mana tuh Kak? Kalau misalkan untuk narasumber itu kami tuh biasanya ngundang dari yang memang mempunyai skillnya Kak, yang berskill. Nah terus juga itu tuh untuk skalanya tuh ya kan tadi kan udah saya jelasin nasional, jadi bebas lah untuk siapapun juga siapa bisa. aja. Nah itu untuk ada biaya pendaftaran atau free gitu Kak? Pastinya ada Kak biaya Pastinya ada ya. pendaftaran. Karena memang ada ilmu yang didapat gitu Kak ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk daftar dari HMJ Farmasi. Jangan lupa juga pantengin Instagramnya ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin itu aja sih untuk pertanyaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Muhammad Rafi Abid Zafran yang telah hadir dan juga membagikan sedikit cerita seputar jurusan kampus dan jurusan farmasi kita. Semoga diskusi kita pada jurusan farmasi dapat memberikan inspirasi dan juga pengetahuan baru bagi kalian semua pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih kepada Kak Muhammad Rafi Abid Zafran dan semua para pendengar yang telah bergabung dengan kita hari ini. Saya Nurul Azhara Savitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman Gana Swasta.